Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Numentari, saya dari kelompok 8 dan dua teman saya yaitu Yuni Asma Latifah dan Teddy Pratama Haji. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia, Ibu Profesor Dr. Haja Ida Farida Chiha MPD dan Ibu Sari MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendiskusikan hasil LKPD eksperimen kelompok kami. Nah, di sini kami LKPD kami yaitu dengan berjudul daya oksidasi halogen. Lalu selanjutnya ada petunjuk penggunaan. Pada fase mengamati ini, di sini kami sajikan beberapa produk yang memang relevansi dengan daya oksidasi halogen tersebut. Di sini ada garam, betadin, pembersih lantai, dan juga pasta gigi. Nah, dari wacana yang kami buat ini, diharapkan peserta didik itu mampu mengamati, mampu menangkap permasalahan-permasalahan apa dan relevansinya produk-produk tersebut kepada unsur halogen itu sendiri. Nah, pada fase menanya ini ada 3 pertanyaan yang kami sajikan pada siswa. Nah, di sini tuh siswa itu diharapkan untuk bisa menangkap permasalahan apa yang sudah kami sediakan dari wacana Baik, di pada poin tahap selanjutnya ada mengamati mengumpulkan tersebut. data. Lalu Di selanjutnya sini ada fase siswa mengumpulkan disuruh data untuk melakukan yang suatu akan disampaikan praktikum di oleh mana Yuni Asma mengumpulkan data ini Latifah. tuh Kepadanya ada salah disilakan. satu gambar yang siswanya Baik, itu di poin dapat melihat selanjutnya ada gambar tersebut mengumpulkan tuh data. sebagai panduan Di untuk sini siswanya siswa praktikum. disuruh Nah, di sini untuk juga melakukan bukan suatu hanya gambar yang praktikum di mana dicantumkan, mengumpulkan data tetapi ini ada tuh juga ada langkah-langkah salah satu yang gambar sistematis dan juga siswanya itu sederhana dapat yang melihat bisa gambar langsung tersebut diikuti tuh sebagai sebagai panduan siswanya. untuk siswanya Misal praktikum. nih, dalam suatu Nah, di gambar sini itu juga bukan bukan hanya hanya tabung gambar yang reaksi, di mana dicantumkan, tabung reaksi tetapi ini tuh ada ada juga beberapa langkah-langkah sampel yang akan diuji, sistematis dan juga kemudian sederhana ada yang PPT bisa juga langsung yang akan diikuti digunakan oleh dalam siswanya. percobaan ini. Misal nih, dalam suatu gambarnya itu ada tabung reaksi, di mana tabung reaksi ini tuh ada beberapa sampel yang akan diuji, kemudian ada PPT test juga yang akan digunakan dalam percobaan ini. Nah, masih tetap dalam mengumpulkan data, siswanya itu disuruh untuk menjawab suatu pertanyaan yang akan disampaikan oleh seorang guru yang tercantum dalam LKPD tersebut gitu. Misal dalam LKPD ini tuh mengumpulkan datanya itu dengan cara pertanyaan, di mana siswanya itu harus menyebutkan alat yang apa saja yang digunakan, kemudian bahan apa saja yang digunakan, dan menyuruh siswanya untuk membuat prosedur sesuai dengan diagram alir gitu, di mana prosedur dan juga alatnya sudah disebutkan gitu ya di mengumpulkan data di awal yang sudah tercantum dengan jelas gitu mengenai gambarnya sendiri. Selanjutnya di poin KB ini tuh siswa setelah melakukan suatu praktikum mampu untuk mengisi data pengamatan yang sudah ditampilkan, di mana setelah melakukan suatu praktikum tentunya ada suatu perbedaan dari sebagian sampel yang akan diuji. Baik, selanjutnya ada tahap mengasosiasi. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa setelah praktikum. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh konsentrasi unsur halogen terhadap daya oksidasi. Lalu yang kedua ada mengapa jenis logam berpengaruh terhadap daya oksidasi unsur halogen. Yang ketiga, pada percobaan di atas yang telah dilakukan siswanya, halogen mana ada saja yang dapat mengoksidasi ion Fe2+. Lalu yang keempat, dari percobaan yang telah dilakukan, apa persamaan reaksi yang terjadi. Lalu yang kelima, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, buatkan kesimpulan atau apa yang dapat kalian simpulkan. Lalu setelah tahap mengasosiasi, selanjutnya ada tahap mengkomunikasikan. Di sini siswa disuruh membuat laporan dan perintah buatlah laporan praktikum dari percobaan yang telah siswa lakukan. Di sini saya akan menjelaskan penilaian kinerja atau daftar checklist ini. Nah, di sini ada aspek kinerja yang diamati, lalu ada keterlaksanaan. Nah, di sini itu mencakup tentang prosedur-prosedur yang dilakukan gitu, seperti menggunakan pipet tetes itu posisi jarinya sudah benar atau belum, atau terus mengambil larutannya sudah benar atau belum, seperti itu. Lalu pada rubrik penilaian nomor 2 yaitu lembar penilaian saintifik.
terdapat beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada tahapan mengamati, yang dimana aspek yang diukurnya itu memahami wacana mengenai unsur halogen, yang dimana nantinya akan diberi range skor 0 sampai 2. Lalu yang kedua ada menanya, yang dimana menanya itu pertama menjawab pertanyaan nomor 1 ya, lalu diberi juga pertanyaan nomor 2. Lalu selanjutnya diberi pertanyaan juga ya, terdapat di pertanyaan ketiga, yang dimana sama pada poin ini juga diberi range skor dari rentang 0 sampai 2. Setelah itu ada tahapan mengumpulkan data, yang dimana ada menuliskan alat, menuliskan bahan, serta menuliskan prosedur dalam diagram alir. Masih dalam tahap mengumpulkan data, yang terakhir ada menuliskan data pengamatan, yang dimana sama pada tahap ini juga diberi rentang skor dari 0 sampai 2. Lalu selanjutnya setelah mengumpulkan data ada tahap mengasosiasi, yang dimana akan diberikan pertanyaan lalu dijawab oleh masing-masing siswa. Terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan nomor 1, lalu menjawab pertanyaan nomor 2, serta menjawab pertanyaan nomor 3. Masih dalam tahap saintifik mengasosiasi ya. Di sini siswanya melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 4 serta menjawab pertanyaan nomor 5, yang dimana perlu diketahui masing-masing dari nilai rentang skor itu memiliki nilai yang berbeda ya. Poin 0 yang berarti menjawab pertanyaan tidak tepat, untuk poin apabila diberi poin 1 menjawab pertanyaan kurang tepat, dan apabila diberi poin 2 siswa menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya ada lembar penilaian laporan. Nah, lembar penilaian laporan ini tuh mengenai sikap dari seorang siswa, di mana lembar penilaian laporan ini tuh ada 4 poin. Yang pertama tuh ada ketepatan jadwal pengumpulan, ada yang kedua ada kelengkapan dan sistematika isi laporan, yang poin ketiga ada ketepatan prosedur kerja, dan poin terakhir ada kerapihan. Nah, untuk poin pertama ini tuh skornya itu ada 1, 2, 3, dan juga 0, di mana poin 0 tersebut tuh siswanya itu tidak mengirimkan laporan praktikum. Kemudian di poin pertama tuh pengumpulan terlambat lebih dari 1 hari. Kemudian poin keduanya itu pengumpulan terlambat 1 hari, dan skor ketiganya itu pengumpulan tepat waktu. Nah, untuk poin kedua, ketiga, serta kedua dan ketiga poinnya itu ada poin 1, 2, dan 3, dan juga di poin keempat hanya ada poin 3 dan 2, di mana poin 3 ini tuh mengenai kerapihan. Ketika siswanya mengerjakan suatu pekerjaan dengan rapi, poin atau skornya itu 3, dan juga jika siswanya kurang rapih dalam mengerjakan suatu laporan itu poinnya itu 2. Jadi skor dalam lembar penilaian laporan mengenai sikap ini itu disesuaikan dengan ketentuan yang diperlukan ketika laporan praktikum. Nah, yang terakhir ada lembar penilaian laporan praktikum. Yang sebelumnya mengenai sikap. Nah, untuk lembar penilaian laporan praktikum pada kali ini mengenai keterampilan dari siswanya. Di mana yang pertama tuh mengenai pendahuluan. Untuk laporan praktikum mengenai poin A mengenai pendahuluan, di mana harus ada latar belakang, kemudian ada tujuan, waktu, dan juga tempat. Untuk skala ataupun skornya sendiri yaitu di poin 0 sampai poin 3. Untuk poin 0 itu tuh tidak menuliskan komponen yang diminta. Poin pertama itu menuliskan 2 komponen yang diminta, kemudian di poin kedua tuh menuliskan 3 komponen yang diminta, dan di poin ketiga itu menuliskan seluruh komponen yang diminta. Kemudian aspek yang kedua tuh mengenai dasar teori. Dalam suatu praktikum atau laporan praktikum sendiri, poin keduanya ada dasar teori. Untuk skalanya sendiri sama di poin ke-0 sampai di poin ketiga. Yang selanjutnya di poin ketiga ada metodologi komponen yang harus ada, seperti menuliskan alat, kemudian bahan, dan menuliskan cara kerjanya, di mana untuk skor pada lembar penilaian laporan praktikum ini tuh di poin atau di skor dari 0 sampai 1.
3 gitu. Dan selanjutnya di poin keempat mengenai hasil pengamatannya nih. Siswa tuh jika yang menuliskan hasil pengamatannya dengan tepat, maka menuliskan data pengamatannya itu sesuai gitu ya, di skala 0 sampai skala 3. Dan juga di poin kelima sama mengenai skalanya itu di skala 0 sampai di skala 3, tergantung siswanya itu mampu atau tidaknya dalam mengerjakan laporan praktikum. Alhamdulillahirrobbilalamin, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.